Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berdiskusi meskipun hanya melalui video singkat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliau, kita bisa menjalani kehidupan ini dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Zinur Aini dari kelompok 5 yang sebagai moderator sekaligus juga pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang tingkat kesehatan gizi pada anak usia dini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi poin pertama dan poin kedua. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada materi. Ya, yang pertama yaitu adalah tingkat kesehatan gizi anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Pada usia ini, anak membutuhkan ASI sebagai makanan utama untuk memenuhi gizinya. Ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan penuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Perlu diingat, pada usia ini sebaiknya orang tua hanya memberikan ASI saja kepada anaknya dan tidak memberikan makanan ataupun minuman lainnya. Banyak sekali manfaat dari ASI. ASI mengandung banyak kandungan vitamin, gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Jika mendapatkan asupan air susu ibu yang cukup atau setidaknya selama 6 bulan pertama, ada banyak sekali manfaat yang akan diperoleh oleh bayi. Pertama, bayi akan terhindar dari berbagai macam penyakit. ASI itu mengandung berbagai macam zat antibodi yang baik bagi bayi, yang akan menghindarkan bayi dari segala macam penyakit dan juga penularan penyakit. Selain itu, ibu tidak perlu mengupgrade kandungan gizi pada ASI karena ASI ternyata akan otomatis akan mengikuti pertumbuhan bayi. ASI akan mengikuti kebutuhan bayi sesuai dengan usianya. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, kandungan ASI. ASI bisa menghindarkan bayi dari reaksi alergi. ASI tidak mengandung jenis protein sehingga tidak akan menyebabkan alergi pada bayi. ASI hanya mengandung komposisi gizi yang baik untuk pertumbuhan otak bayi. Saat ini telah terbukti dengan anak-anak yang hanya minum susu formula, IQ-nya itu lebih tinggi anak yang mengkonsumsi ASI dari orang tuanya dibandingkan anak yang mengkonsumsi susu formula atau susu yang beredar di pasaran. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ASI mengandung gizi yang sangat lengkap sehingga selama 6 bulan pertama itu semua kebutuhan gizi pada bayi akan terpenuhi walaupun bayi tersebut tidak mengkonsumsi makanan selain ASI atau tanpa makanan lain. Kedua, selanjutnya yaitu bayi pada usia 0 sampai dengan 6 bulan memang hanya akan perlu makanan cair berupa ASI. Kemudian yang keempat yaitu ASI dengan kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap ternyata lebih bisa mendukung perkembangan bayi menjadi cepat ketimbang anak yang mengkonsumsi susu formula. Anak-anak dengan asupan ASI ternyata jadi lebih tanggap dan cepat untuk berkembang karena otak bayi selalu mendapatkan asupan gizi yang lengkap. Ya, kemudian selanjutnya yaitu poin kedua yaitu masalah gizi di masyarakat. Jadi terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Faktor tersebut terdiri dari faktor yang langsung dan faktor yang tidak langsung. Faktor langsung itu adalah faktor yang kurangnya asupan makanan dan dari penyakit infeksi.
Seorang yang asupan makanannya itu kurang akan mengakibatkan rendahnya daya tahan tubuh sehingga dapat mudah sakit. Kemudian kekurangan asupan makanan dapat disebabkan karena ketidaktersediaan pangan sehingga tidak ada makanan yang dikonsumsi. Penyakit infeksi disebabkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan keadaan lingkungan yang tidak sehat. Kemudian seperti kita di negara berkembang, secara ekonomi dan ketersediaan makanan itu tinggi. Biasanya masalah gizi akan menurun, sedangkan masalah kesehatan seperti kronis, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi itu cenderung meningkat. Peningkatan tersebut sangat berhubungan erat dengan kegemukan atau biasa disebut dengan obesitas. Tingginya asupan lemak jenuh, rendahnya asupan sayur dan juga buah, serta rendahnya aktivitas fisik, artinya kurangnya gerak pada seseorang atau individu. Kemudian berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau disingkat Riskesdas menunjukkan prevalensi gizi kurang pada balita 19,6% pada tahun 2013. Namun secara nasional pada tahun 2013 prevalensi kurus dan sangat kurus masih cukup tinggi, yaitu masing-masing 12,1% dan 5,3%. Adapun masalah tubuh pendek atau stunting pada balita di Indonesia saat ini masih cukup serius, sekitar 37,2%. Untuk prevalensi bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR sekitar 10,2%. Untuk masalah kegemukan pada anak usia 5-12 tahun masih tinggi, yaitu sebanyak 18,8%. Sedangkan prevalensi kegemukan pada remaja usia 13 sampai dengan 15 tahun di Indonesia sebesar 10,8%. Prevalensi kegemukan pada remaja usia 16 hingga 18 tahun sebanyak 7,3%. Prevalensi usia dewasa atau 18 tahun ke atas dengan berat badan lebih 13,5% dan kegemukan 15,4%. Teori lain menyebutkan masalah gizi terjadi itu akibat pengaruh penjamu, penyebab atau agen dari lingkungan. Ketiga faktor tersebut harus seimbang karena apabila tidak hanya akan menimbulkan masalah gizi. Yang pertama yaitu penjamu atau host adalah faktor yang terdapat pada diri manusia seperti genetik, keturunan. Seorang yang mempunyai keturunan obesitas, ya dia akan cenderung beresiko obesitas. Kemudian yang kedua, kebutuhan asupan gizi. Usia di sini adalah kebutuhan asupan gizi berbeda setiap kelompok usia. Maksudnya setiap usia itu berbeda asupan atau kebutuhan gizinya. Kemudian yang ketiga itu jenis kelamin. Dan yang keempat, masalah etnik. Masyarakat pada etnik tertentu cenderung memiliki pola atau kebiasaan yang sama. Kemudian yang kelima yaitu fisiologis. Kebutuhan ibu hamil lebih banyak dibanding dengan ibu yang tidak hamil. Dan yang keenam yaitu imunologi. Orang yang mudah terkena penyakit adalah orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah. Selanjutnya yaitu yang B yaitu penyebab atau agen. Penyebab atau agen adalah suatu yang keberadaan atau ketidakberadaannya itu menimbulkan masalah gizi, seperti keberadaannya menimbulkan masalah. Pertama, zat kimia dan obat-obatan yang dapat menimbulkan keracunan. Yang kedua, faktor fisikis. Dan yang ketiga, biologis atau seperti bakteri dan juga jamur. Kemudian yaitu ketidakberadaannya yang menimbulkan masalah juga. Yang pertama itu zat gizi. Contohnya kekurangan vitamin. Kekurangan vitamin C itu mengakibatkan sariawan. Yang kedua itu kimia atau hormon. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan. Lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama lingkungan fisik seperti cuaca, iklim, tanah, air. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kesuburan tanaman dan merupakan sumber makanan. Yang kedua yaitu lingkungan biologis seperti kepadatan penduduk. Dan yang ketiga yaitu lingkungan sosial atau ekonomi seperti pekerjaan, tingkat urbanisasi, perkembangan ekonomi, dan juga bencana alam. Ya, itu dia tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan
melanjutkan pembahasan yang ketiga atau yang kecil, yaitu akibat jika gizi kurang. Adapun akibatnya jika kekurangan gizi antara lain pertama yaitu pertumbuhan. Akibat kekurangan zat gizi pada masa pertumbuhan adalah seorang tidak dapat tumbuh dengan optimal dan pertumbuhan otot itu akan terhambat. Kedua, produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu pertahanan atau pertahanan tubuh. Protein berguna dalam pembentukan antibodi. Kekurangan protein menyebabkan sistem imun dan antibodi menurun sehingga seorang mudah terserang penyakit. Keempat, yaitu struktur dan fungsi otak. Kekurangan zat gizi pada penyakit pada masa janin dan balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak karena sel-sel otak itu tidak dapat berkembang. Otak mencapai pertumbuhan yang optimal itu pada usia 2 sampai dengan 3 tahun. Setelah itu pertumbuhan otak akan menurun dan berakhir pada usia awal remaja. Yang terakhir yaitu adalah perilaku. Anak yang kekurangan gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan juga apatis. Sedangkan untuk pada orang dewasa akan menunjukkan perilaku yang tidak tenang, mudah emosi, dan juga mudah tersinggung. Itu dia tadi penjelasan saya mengenai poin A, B, dan juga C. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ati Suryani menyampaikan poin yang ke D dan juga E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Suryani, NIM 1901100034. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan tingkat kesehatan gizi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu yang sekarang poin ke D tentang penyakit-penyakit gizi. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa yang terkait dengan penyakit gizi. Namun, sebelum kita membahas yang terkait dengan beberapa yang termasuk dalam kategori penyakit gizi, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih penyakit gizi itu sendiri. Penyakit gizi adalah di mana kondisi ketidakseimbangan, baik kekurangan atau kelebihan nutrisi pada tubuh seseorang. Adapun penyakit-penyakit gizi antara lain, yang pertama, penyakit kwashiorkor. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi dan salah satu yang paling akut. Penyakit ini disebabkan oleh malnutrisi protein, yaitu kondisi di mana kekurangan atau ketiadaan asupan protein yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membuat sel baru di tubuh. Penyakit ini memiliki gejala-gejala antara lain diare, rambut tipis dan kasar, munculnya dermatitis, gangguan pada tumbuh kembang, serta munculnya edema. Edema sendiri adalah pembekakan di bagian bawah kulit yang biasanya muncul di daerah kaki. Yang kedua, penyakit marasmus. Marasmus adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan asupan energi atau kalori seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Secara umum, penyakit ini memiliki ciri-ciri dan efek yang mirip dengan kwashiorkor karena kedua penyakit ini bisa terjadi karena kekurangan protein. Adapun gejala pada penyakit marasmus ini adalah turunnya berat badan secara drastis, lesu, dan pertumbuhan yang terhambat. Selanjutnya, penyakit anemia. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normalnya. Anemia disebabkan karena berkurangnya hemoglobin pada darah yang disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi pada tubuh dan mengakibatkan terjadinya anemia. Adapun gejala yang disebabkan oleh penyakit anemia antara lain tubuh mudah lesu, sering sakit kepala, dan sulit konsentrasi saat melakukan aktivitas. Selanjutnya, yang keempat, penyakit gondok. Penyakit gondok adalah penyakit yang menyerang kelenjar tiroid dan menyebabkan terjadinya pembengkakan.
disebabkan oleh kurangnya podium yang umumnya pada garam. Adapun gejala pada penyakit ini ada antara lain pembengkakan kelenjar tiroid yang terletak di leher, mudah lesu, metabolisme rendah, dan rentan terhadap suhu dingin. Selanjutnya penyakit beri-beri. Penyakit beri-beri adalah penyakit yang menyerang fungsi sistem saraf dan otot dalam tubuh. Ini terjadi karena tubuh kekurangan vitamin B1 yang bertugas dalam fungsi sistem saraf dan otot. Pun gejala pada penyakit ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada penyakit beri-beri basah dan ada penyakit beri-beri kering. Adapun yang termasuk dalam penyakit beri-beri basah antara lain sesak napas, denyut jantung meningkat, kaki bagian bawah membengkak. Dan adapun yang termasuk dalam penyakit beri-beri kering adalah gangguan pada sistem saraf seperti kesemutan dan nyeri otot. Selanjutnya yang keenam, penyakit hiponatremia. Hiponatremia adalah gangguan pada kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari batas normal. Kadar natrium dalam darah perlu dijaga dalam batas yang normal karena natrium berfungsi sebagai pengatur kadar air dalam tubuh, menjaga tekanan darah dan mengatur sistem saraf dan juga otot. Penyakit ini mempunyai gejala seperti terasa mual, sering muntah, sakit kepala, dan sering merasa kelelahan. Kita akan membahas yang tentang permasalahan gizi pada anak. Gizi merupakan hal yang penting bagi anak, sebab pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan asupan gizi yang cukup. Akan tetapi, gizi buruk menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup banyak menimpa rakyat Indonesia, terutama di wilayah bagian timur. Di Indonesia terdapat berbagai permasalahan gizi pada anak yang meliputi yang pertama, anak yang kurus. Kurusnya tubuh anak disebabkan oleh kurangnya asupan zat gizi. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko anak terkena berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal, yaitu berdampak buruk pada kesehatannya. Masalah gizi ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Kedua, kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini sering juga disebut dengan obesitas yang meningkatkan resiko anak terkena penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan osteoporosis, dan kondisi lainnya yang dapat menurunkan produktivitas dan usia harapan hidup. Akan tetapi, masalah gizi ini dapat dicegah dengan mengatur pola dan porsi makan anak, mengkonsumsi buah dan sayur, serta melakukan aktivitas serta tidur yang cukup. Ketiga, bertumbuh pendek. Anak yang bertubuh pendek dapat diakibatkan oleh kekurangan zat gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Tumbuh pendek dapat menimbulkan berbagai dampak. Beberapa di antaranya adalah penurunan kekebalan tubuh, fungsi kognitif, hingga gangguan sistem metabolisme. Gangguan ini dapat menimbulkan resiko penyakit hipertensi, obesitas, jantung koroner, dan diabetes mellitus. Yang keempat, anemia. Anemia pada anak sebagian besar diakibatkan oleh kekurangan zat besi. Cukup banyak anak Indonesia yang mengalami anemia atau kekurangan darah. Anemia dapat berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, dan produktivitas. Akan tetapi, masalah gizi ini dapat dicegah dengan makanan tingkat zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc. Baiklah teman-teman, itu dia tadi materi yang telah disampaikan dari kelompok 5. Semoga apapun yang telah disampaikan dapat dipahami oleh teman-teman dan juga dapat
bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.